Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera kembali buat kita semua. Kita kembali bertemu hari ini di dalam kesempatan untuk kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan seri kedua, sambungan dari firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin seperti janji saya. Kiranya siapapun yang berkenan mendengarkan firman Tuhan ini boleh diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hikmat-Mu dan urapan-Mu menyertai kami sehingga kami benar-benar diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Puji Tuhan teman-teman, rekan-rekan dimanapun berada. Kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan tentang fakta tentang Tuhan. Fakta tentang Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-13, kembali kita baca ayat ini. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap pada siang hari dan tetap pada malam hari di depan bangsa itu. Puji Tuhan. Kita masih di ayat yang sama teman-teman, pada seri yang kedua. Tapi pagi ini di seri yang kedua, saya akan menyampaikan judul firman Tuhan, fakta di balik pimpinan Tuhan. Fakta di balik pimpinan Tuhan. Kalau kemarin fakta tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berinisiatif untuk berjalan di depan orang Israel. Tuhan adalah Tuhan yang berkomitmen untuk ada dalam hidup mereka siang dan malam. Dan Tuhan adalah Tuhan yang konsisten, tidak mau beralih dari kehidupan mereka. Tapi saat ini kita akan dengar firman Tuhan, fakta di balik pimpinan Tuhan. Saya mau sampaikan gini, faktanya adalah meskipun dalam pimpinan Tuhan, umat Tuhan tetap ada masalah. Faktanya pergumulan tetap terjadi. Faktanya tantangan demi tantangan juga dialami oleh umat Tuhan. Ini fakta. Fakta di balik pimpinan Tuhan. Setiap anak Tuhan, setiap orang percaya harus menerima fakta ini. Ada seorang anak Tuhan yang berkata kepada saya dalam kekecewaannya, saya pikir mengikut Tuhan dengan setia tidak ada problem. Saya pikir bahwa ketika menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, lepas dari segala tantangan, hambatan, rintangan, tidak ada masalah. Faktanya kalau kita tidak memahami di balik dari pimpinan Tuhan, bisa saja masalah terjadi. Dalam pimpinan Tuhan bisa tetap tantangan datang. Dalam pimpinan Tuhan pergumulan demi pergumulan juga dialami oleh umat Tuhan seperti orang Israel. Kita harus menerima fakta ini, bahwa pergumulan, masalah, tantangan tetap bisa terjadi meskipun dalam pimpinan Tuhan. Kita harus menerima fakta ini supaya kita tidak kecewa dan mempertanyakan Tuhan ketika pergumulan itu datang. Supaya kita tidak tawar hati, supaya kita tidak berubah setia, apalagi mau berontak kepada Tuhan ketika pergumulan datang. Dan lebih penting lagi, ketika pergumulan datang kita tidak kehilangan iman, karena kita menerima fakta di balik dari pimpinan Tuhan tetap saja ada pergumulan, tetap ada masalah. Saya mau kasih tahu satu contoh yang terjadi pada orang Israel ketika mereka tidak mau menerima fakta bahwa dalam pimpinan Tuhan tetap aja ada pergumulan, tetap ada masalah. Saya coba baca satu ayat, beberapa ayat buat kita. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata pada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami, biarkan kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Baru tantangan pertama dalam pimpinan Tuhan. Tuhan sudah berkata, Tuhan berjalan mendahului mereka. Tuhan sudah berkomitmen ada pada mereka siang dan malam. Dan Tuhan konsisten tidak mau beralih. Tapi ada tantangan
Tantangan pertama setelah mereka keluar dari Mesir, dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Dan orang Israel tidak siap dengan tantangan ini. Orang Israel tidak berterima dengan hal ini, sehingga mereka marah dengan Musa. Apakah tidak ada kuburan di tanah Mesir? Mereka marah dengan Musa. Mereka berkata, lebih baik kami tinggal di Mesir daripada mati di padang gurun ini. Oh, setiap orang yang tidak menerima fakta bahwa dalam pimpinan Tuhan pergumulan tetap ada, bahwa dalam pimpinan Tuhan masalah tetap ada, kita bisa kecewa, kita bisa marah dengan Tuhan, kita bisa mempertanyakan Tuhan, kita bisa berontak seperti orang Israel, dan kemudian kita bisa kehilangan iman, dan ini bahaya buat kita. Faktanya adalah, meskipun dalam pimpinan Tuhan, Keluaran pasal 16, mereka tiba di padang gurun Sin dan tidak ada roti untuk dimakan, tidak ada makanan. Faktanya adalah sampai di Keluaran pasal 17 mereka sampai di tempat yang namanya Rafidim, dan di situ mereka tidak mendapatkan air dan mereka kehausan. Faktanya adalah masih di Keluaran pasal 17 orang Amalek datang menyerang orang Israel. Oh, ini sebuah fakta. Uniknya, sebelum pergumulan-pergumulan ini, Tuhan sudah berkata akan memimpin mereka di depan mereka. Tapi faktanya tidak ada makanan di padang gurun Sin. Faktanya tidak ada air di Rafidim. Faktanya masih di Rafidim mereka sudah diserang oleh Amalek. Dan masih banyak masalah yang lain yang terjadi. Itu faktanya. Teman-teman, rekan-rekan dimanapun berada, kita harus menerima fakta ini bahwa dalam pimpinan Tuhan bukan tidak ada pergumulan. Dalam pimpinan Tuhan bukan tidak ada masalah. Dalam pimpinan Tuhan bukan tidak ada persoalan. Ada air mata, ada kecewa, ada sedih, ada sakit hati, ada marah, ada apapun reaksi yang terjadi karena efek dari masalah. Tetapi saya mau sampaikan satu kebenaran. Tetaplah dalam pimpinan Tuhan. Tetaplah berserah pada pimpinan Tuhan. Tetaplah berdoa sungguh-sungguh dalam pimpinan Tuhan. Tetaplah percaya sungguh-sungguh dalam pimpinan Tuhan. Tetaplah berusaha setia dalam pimpinan Tuhan. Sebab percayalah, tantangan, pergumulan, masalah yang terjadi di balik dari pimpinan Tuhan tetap akan berakhir dengan pertolongan dan mujizat Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Tetaplah dalam pimpinan Tuhan meskipun banyak pergumulan dan masalah. Akhirnya kita lihat di padang gurun Sin tidak ada makanan, tapi Allah menurunkan mana dari surga. Di Rafidim tidak ada air, tapi Tuhan berkata pada Musa, engkau pukul dengan tongkat itu gunung batu Horeb, dan gunung batu Horeb memancarkan air yang sangat banyak. Masih di situ di Rafidim ada Amalek datang menyerang. Tuhan berkata pada Musa, Harun dan Hur, naiklah ke bukit, angkatlah tangan. Dan ketika mereka angkat tangan, Yosua dan teman-temannya berhasil memukul kalah Amalek. Tetaplah dalam pimpinan Tuhan, masalah tetap ada. Tetaplah dalam pimpinan Tuhan, pergumulan tetap ada. Tapi percaya kita bahwa dalam setiap pergumulan, asal dalam pimpinan Tuhan, Tuhan akan memberikan akhir yang baik buat kita. Tuhan tahu cara menolong kita. Tuhan tahu cara menyelamatkan kita. Tuhan tahu cara membentengi kita. Tuhan tahu cara melindungi kita. Tuhan tahu cara menyembuhkan kita. Tuhan tahu cara menyelamatkan kita dalam segala situasi, dalam segala perkara. Itu sebabnya pagi hari ini dalam renungan singkat saya mau kasih tahu, terimalah fakta bahwa anak Tuhan ada juga di tengah-tengah pergumulan dan masalah meskipun dalam pimpinan Tuhan. Tetapi percayalah, meskipun tantangan pergumulan itu datang, Tuhan yang akan menyelesaikannya buat kita. Kita hanya perlu hari-hari ini lebih berserah kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Ada sebuah lagu kidung yang indah. Kepadamu aku berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Mari tetap berserah pada pimpinan Tuhan.
Mari tetap berdoa di dalam pimpinan Tuhan. Mari tetap percaya dan setia dalam pimpinan Tuhan. Jangan kecewa, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan, jangan berontak pada Tuhan, jangan mempertanyakan Tuhan, jangan mempertanyakan kuasa Tuhan. Karena Tuhan tetap memimpin kita. Dia ada di depan dan Dia yang akan menyelesaikan segala masalah. Di padang gurun Sin datang makanan dari surga. Oh, di gunung batu Horeb memancarkan air yang luar biasa. Oh, Amalek dikalahkan oleh Tuhan. Bahkan mereka sampai di tempat marah, ada air tetapi pahit, tapi Tuhan merubah air yang pahit itu menjadi manis. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama pimpinan Tuhan Tuhan kasih kekuatan, kemampuan menghadapi apapun. Bersama pimpinan Tuhan akan buat kita menerima jalan keluar. Bersama dengan pimpinan Tuhan akan bawa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, orang Israel berontak, lebih baik kami tinggal di Mesir. Tidak, kita lebih baik keluar dari Mesir, berjalan dalam pimpinan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan akan bawa kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Terpujilah nama Tuhan. Sekian renungan singkat firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita dicerahkan dan diberkati dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, tetap semangat, tetap sukacita, tetap penuh damai sejahtera, tetap berharap pada Tuhan, tetap berserah pada Tuhan. Kita akan ketemu pada waktu yang akan datang dalam momen yang sama. Kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.